I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi, sehingga jadi ciri khas pribadinya. Apa saja sih unsur-unsur kepribadian itu? Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan yaitu merupakan suatu unsur yang mengisi akal dan juga alam jiwa orang yang sadar. Di dalam alam sekitar manusia mempunyai terdapat berbagai macam hal yang diterimanya lewat panca inderanya yang masuk ke dalam berbagai sel-sel pada bagian tertentu dari otaknya. Serta di dalam otak itu semuanya diproses menjadi susunan-susunan yang dipancarkan oleh individu ke alam sekitar, yang dikenal dengan sebutan persepsi, yaitu seluruh proses akal manusia yang sadar. Ada kalanya suatu persepsi dapat diproyeksikan kembali menjadi suatu penggambaran yang berfokus tentang lingkungan yang mengandung bagian-bagian. Yang kedua adalah perasaan. Selain pengetahuan, alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam-macam perasaan. Sebaliknya, dapat juga digambarkan seorang individu yang melihat suatu hal yang buruk atau mendengar suara yang tidak menyenangkan. Persepsi-persepsi tersebut dapat menimbulkan dalam alam kesadarannya perasaan negatif. Perasaan, di samping segala macam-macam pengetahuan, agaknya juga mengisi alam kesadaran manusia setiap saat dalam hidupnya. Perasaan yaitu suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengetahuannya dinilai sebagai keadaan yang positif atau negatif. Yang ketiga adalah dorongan naluri. Kesadaran manusia mengandung berbagai perasaan-perasaan lain yang tak ditimbulkan karena dipengaruhi dengan pengetahuannya, tapi karena memang sudah terkandung di dalam organismenya, khususnya di dalam gennya. Sebagai naluri, kemauan yang sudah merupakan naluri sering disebut dengan dorongan. Yang pertama adalah introvert, atau kepribadian manusia mengutamakan dunia dalam pikiran manusia itu sendiri. Jadi, introvert lebih sering menyendiri. Berikut adalah ciri-ciri introvert. Yang kedua adalah extrovert, atau kebalikan dari introvert. Berikut adalah ciri-ciri extrovert. Yang ketiga adalah ambivert, atau kepribadian manusia yang dapat berubah-ubah dari introvert menjadi extrovert ataupun sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang emosi. Emosi merupakan reaksi atau respon diri kita terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Misalnya marah, sedih, kecewa, gembira, ataupun menangis. Bagaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas, berteman siraman hujan di